Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional dari setiap warga negara. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian setiap warga negara juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah dengan dialokasikannya atau wajib dianggarkan anggaran sebesar 10% untuk pelayanan kesehatan, yang ini ditentukan di dalam undang-undang. Dan saya pikir ini ketentuan yang paling penting ya, tentang kewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 10% dalam APBN, APBD atau APBA dan APBK. Nah, ini kenapa perlu saya tegaskan, karena di sini hadir Ketua Komisi 5 DPRA yang bertanggung jawab terhadap alokasi anggaran lebih dari 10%. Ya. Ini Pak Falepi harus diingat, lebih dari 10%, ya, bukan 10%. Kemudian tindak lanjut dari itu, pemerintah Aceh sudah menyiapkan kanun kesehatan. Sebagaimana Ketua Komisi 5 tadi menyampaikan, kanun ini tentu untuk memenuhi norma atau aturan hukum terhadap pelayanan kesehatan di Aceh. Sementara kanun yang sudah ada dianggap sudah tidak memadai untuk menjadi pedoman atau acuan dalam pelayanan kesehatan, sehingga kanun kesehatan itu harus direvisi. Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA sepakat untuk merevisi atau melakukan perubahan terhadap kanun kesehatan. Namun hingga saat ini kanun kesehatan tersebut masih dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses fasilitasi itu 14 hari atau 15 hari, dan kalau sudah melampaui waktu tersebut, pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur bersama dengan DPRA, dapat mengundangkan dalam lembaran daerah. Tetapi ketentuan batas waktu tersebut sulit untuk kita laksanakan, karena untuk bisa kita undangkan dalam lembaran daerah harus ada nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau misalnya belum difasilitasi, maka tidak ada nomor registrasi, sehingga walaupun dimungkinkan setelah melampaui jangka waktu tersebut, tetapi kita tidak mungkin melaksanakan karena tidak ada nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga nggak bisa kita undangkan menjadi sebuah kanun atau produk hukum daerah. Oleh karena itu, pemerintah Aceh dengan DPRA sepakat, terutama dengan Komisi 5, untuk mengupayakan percepatan fasilitasi perubahan kanun kesehatan tersebut. Kemudian ada beberapa permasalahan dan tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan JKA. Tadi Pak Falevi sudah menyampaikan bahwa Aceh selain JKN juga menyediakan JKA untuk seluruh warga atau seluruh penduduk Aceh, yang pada awalnya hampir 2,5 juta orang, sekarang lebih kurang 1.600.000 orang yang harus ditanggung oleh JKA. Dan kendala yang paling besar adalah anggaran untuk JKA yang berasal dari dana OSUS. Dana OSUSnya dari 2% menjadi 1%. Tentu ini sangat berdampak terhadap kemampuan pemerintah Aceh untuk menanggung premi atau iuran JKA. Dan ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua, terutama tenaga kesehatan, untuk mencari atau melakukan upaya-upaya bagaimana jumlah peserta JKA ini kalau bisa berkurang, ya, sehingga anggaran yang dikeluarkan berkurang, kemudian juga pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan. Yang kedua juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 5, yaitu terkait dengan 5 rumah sakit regional yang hingga saat ini belum selesai. Seandainya ini sudah selesai, tentu ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Aceh. Kemudian yang ketiga tentang stunting, ya, tentang stunting, hasil survei pada tahun 2022 terhadap kondisi 2021, Aceh berada pada urutan ketiga tertinggi di Indonesia, yaitu 3,33%.
sekarang menjadi 31,3%, ya, dan sekarang 31,2%, yang sebelumnya 33,2%, jadi turun 2%. Penurunannya sebenarnya tidak terlalu rendah, ya, tidak terlalu sedikit dibandingkan dengan penurunan secara nasional dari 27,7% menjadi 24,4%. Secara nasional penurunan angka stunting 2,3%. Aceh 2%, pas 2%. Jadi memang ini lebih sedikit dibandingkan yang kita harapkan. Dan kemudian khusus untuk kabupaten kota, ini juga saya sampaikan data kabupaten kota. Yang sebelumnya angka stunting yang paling rendah yaitu Kota Banda Aceh, kemudian Sabang, kemudian Biren. Ini yang paling rendah angka stunting. Pada tahun ini berubah posisinya, yang paling rendah adalah Aceh Jaya, kemudian kedua Kota Langsa, dan yang ketiga Biren. Biren tetap nomor 3 terendah angka stunting baik pada tahun 2021 maupun survei pada tahun 2022. Kemudian yang tertinggi ini terjadi perubahan. Yang tertinggi sebelumnya pada tahun 2021 yang tertinggi Gayo Luwes, kemudian Subul Salam, kemudian Benar Meriah. Ini yang tertinggi angka stunting. Tapi kemudian sekarang yang tertinggi yaitu Kota Subul Salam, yang sebelumnya nomor 2 tertinggi sekarang menjadi nomor 1 tertinggi. Tapi tadi Kadis Kesehatan atau rumah sakit, Kadis Kesehatan dapat penghargaan, mungkin upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam berbagai hal sudah cukup baik. Kemudian yang kedua Aceh Utara sekarang. Kalau sebelumnya Aceh Utara tidak masuk 3 besar tertinggi, sekarang Aceh Utara termasuk 2 besar tertinggi. Yang ketiga Kabupaten Pidi Jaya. Berarti setelah kabupaten daerah asal saya Aceh Utara, langsung daerah asal Ketua Komisi 5. Memang kita kompak Pak Khalifa, ya. Kita berurutan, tapi saya lebih baik dapat ranking, ya, daerah saya dapat ranking 2, Pidi Jaya ranking 3. Saya pikir ini informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang menjadi pedoman, menjadi masukan bagi kita sehingga ke depan bisa kita perbaiki. Kalau target atau keinginan dari Komisi 5 tadi, kalau bisa ke depan tidak ada yang stunting lagi. Tapi kalau kita lihat angka yang ada sekarang masih sangat tinggi. Mungkin harapan Pak Falevi 5 atau 10 tahun ke depan, insya Allah kita upayakan bersama. Kemudian juga persoalan yang harus kita hadapi sekarang adalah terkait stunting tadi. Pemerintah Aceh sudah memberikan tablet tambah darah di sekolah, ya, di setiap sekolah dengan dukungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Ini bisa capaiannya di atas 95%. Setiap minggu ini dilaporkan pada saat acara zikir di sekretariat daerah. Tetapi kita belum mendapatkan angka yang pasti, informasi yang lengkap dari sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Kita belum dapat, walaupun sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, di bawah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, tapi belum dapat data, belum dapat informasi. Mudah-mudahan ini Pak Kadis ke depan bisa diupayakan ada sinergi antara pemerintah Aceh dengan Kementerian Agama dan juga pemerintah kabupaten kota. Kemudian sudah berapa kali kita adakan pertemuan supaya pemberian tablet tambah darah ini juga diberikan di Dayah atau pesantren. Ini sudah pernah kita sampaikan kepada Kadis Pendidikan Dayah supaya hal yang sama yang dilakukan terhadap SMA, SMK, dan SLB oleh pemerintah Aceh juga bisa dilakukan pada pesantren atau Dayah selain Dayah yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh atau milik pemerintah Aceh. Kemudian tadi juga Pak Kadis Kesehatan sudah menyampaikan tentang pemberian makanan tambahan dengan ada dana 52 miliar. Saya pikir ini juga bisa dioptimalkan agar angka stunting itu semakin berkurang, ya, semakin menurun. Kemudian juga persoalan lain yang kita hadapi yang barangkali juga menjadi tinggi secara nasional yaitu vaksinasi. Kita masih rendah, ini juga
beberapa tahun sebelumnya terjadi perdebatan apakah vaksin itu halal atau tidak halal. Saya pikir ini juga kita semua sudah berupaya, termasuk MPU sudah melakukan sosialisasi bahwa vaksin itu boleh dilakukan dan halal. Tetapi sampai dengan hari ini tidak semua orang masih memiliki pendapat yang sama. Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk meyakinkan semua pihak bahwa vaksin itu perlu dan halal untuk dilakukan. Kemudian hal-hal lain yang barangkali juga perlu kita pikirkan bersama, yaitu UKS, ya, usaha kesehatan sekolah, madrasah, khusus untuk Aceh kita tambah dengan Dayak. Saya pikir ini Dayak juga kalau bisa ada UKS-nya. Di pesantren-pesantren juga ada semacam UKS, sehingga namanya nanti bukan lagi UKS MD, tambah madrasah dan Dayak. Ini kami sangat berharap dari pemerintah Aceh agar jajaran dinas kesehatan, jajaran pelayanan kesehatan ini bisa memberikan masukan dan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan di Dayak. Kemudian yang terakhir adalah juga selain posyandu, kita juga ada poskesren, pos kesehatan di pesantren. Ini juga tempatnya dari pesantren, tetapi programnya pelayanan kesehatannya dari dinas kesehatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada jajaran dinas kesehatan yang telah berhasil melakukan penanganan terhadap pandemi COVID-19. Alhamdulillah yang sekarang sudah bisa dikatakan sudah berakhir, dan pelayanan yang diberikan oleh jajaran dinas kesehatan sangat baik. Kemudian saya akan menyampaikan sambutan atau pidato dari Bapak Gubernur yang sudah disiapkan. Bapak Ibu hadirin dan peserta Rakerkesda yang terhormat, dalam upaya percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan, semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari seluruh komponen bangsa. Sinergi sistem kesehatan yang lebih kuat, siaga, antisipatif, responsif, dan tangguh dalam menghadapi ancaman kesehatan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan dan mempercepat hasil kerja pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Aceh beserta Dinas Kesehatan terus berupaya melaksanakan transformasi sistem kesehatan Indonesia yang diinisiasi Kementerian Kesehatan melalui 4 pilar utama, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Transformasi kesehatan haruslah diartikan sebagai upaya menghadirkan negara dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Semua pihak harus turut serta dalam upaya ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan mendukung program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Semangat ini sejalan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dan ibu hamil merupakan kelompok sasaran yang sangat membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, memperkuat kerjasama lintas program dan sektor, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hadirin yang kami muliakan, jalan perubahan ini mungkin berbatu, bergelombang, dan tidak mulus. Namun keputusan dan langkah yang kita ambil saat ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia di masa depan. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh individu yang telah bahu-membahu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Aceh. Selain itu, kita juga harus terus mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, mulai dari pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi,
hingga pemeriksaan penyakit yang sesuai dengan siklus hidup. Dan yang terakhir, mari kita terus mengembangkan diri dan organisasi dalam kompetensi serta memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari saya. Selamat atas terselenggaranya rapat kerja kesehatan daerah. Semoga jajaran tenaga kesehatan dapat terus berada di garda depan dalam mengawal suksesnya pembangunan kesehatan di daerah kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridha dan perlindungannya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan Aceh yang sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.